Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aditya Putra Aryadi dengan NIM 245150407111060. Di sini saya akan membahas mengenai FP03 yaitu implementasi HADR dengan studi kasus implementasi DB2 HADR kepada database akademik. Nah, untuk deskripsi studi kasusnya itu di sini berfokus mengenai suatu sistem informasi akademik yang merupakan suatu layanan yang sangat kritikal. Sistem ini menangani data krusial seperti data mahasiswa, data mata kuliah, dan juga KRS. Nah, pada database mengenai sebuah sistem informasi akademik ini pasti memiliki tantangan utamanya, seperti pada saat harus tersedia 24/7 atau selama periode puncak, di mana downtime akibat kegagalan hardware atau maintenance tidak dapat ditolerir. Oleh karena itu, DB itu memberikan solusi yaitu HADR atau High Availability Disaster Recovery untuk diterapkan sehingga menjamin failover yang cepat dan ketersediaan layanan yang berkelanjutan. Nah, untuk skenario pengajuannya itu yang pertama kita ada untuk replikasi normal dan reach pada standby. Jadi pada saat kita melakukan transaksi baru di primary, apakah langsung tersalin datanya ke standby? Dan yang kedua itu penanganan takeover saat terjadi kegagalan primary, apa yang terjadi jika server primary down. Nah, habis itu yang tiga itu pemulihan kembali data dan alur transaksi. Setelah suatu database primary kita yang tadinya rusak itu sudah kembali pulih, apa yang akan kita lakukan? Nah, kita langsung saja menuju ke DB2. Nah, di sini saya sudah menyiapkan yang di kiri adalah database sebagai primary dan di kanan sebagai database standby. Nah, untuk membuktikan yang pertama, kita akan lakukan koneksi terlebih dahulu kepada database. Yang di kanan juga tidak lupa. Nah, untuk membuktikannya kita akan melakukan insert melalui database primary ini. Kita melakukan query insert kepada tabel mahasiswa. Lalu di sini sudah berhasil kita masukkan sesuatu yang baru. Nah, kita tinggal membuktikannya dengan melakukan query select untuk di database yang berperan sebagai standby. Nah, di sini kita sudah bisa melihat sudah terinput yang tadi kita di sini sudah terreplikasi secara langsung apa yang kita masukkan pada database primary ke database standby pada saat kita melakukan select all mahasiswa. Di sini sudah ada Doni dari jurusan Teknik Informatika. Dan untuk yang berikutnya itu apabila terjadi kegagalan pada DB primary-nya. Nah, kita dapat mensimulasikannya misalkan dengan DB2 kita melakukan stop force pada database primary-nya dan lalu kita melakukan take over. Nah, ini sudah harusnya yang tadinya pada database standby ini yang berperan sebagai standby. Nah, di sini kita sudah menggunakan take over sehingga
yang tadinya standby harusnya sudah menjadi primary. Nah, jadi misalkan kita melakukan ini, nah jadi kita sudah bisa melakukan perubahan atau update atau penambahan pada DB2 yang tadinya standby ini. Misalkan kita melakukan update. Kita menggunakan di sini sudah bisa dengan terjadi perubahan update KRS dan kita dapat melihatnya dengan Nah, di sini kita tadi menggunakan mengganti NIM 2310002 pada kode mata kuliah IF 102 yang di sini akhirnya terganti menjadi Amin seperti yang kita tulis pada saat KRS set nilai tadi. Nah, untuk uji coba yang ketiga yaitu pemulihan. Nah, di sini kan tadi database standby kita database yang berperan sebagai primary tadi kita lakukan stop force dan kita mengubah yang tadinya standby menjadi primary. Di sini kita akan melakukan DB to start untuk melakukan langkah awal untuk mengaktifkan kembali DB primary yang tadinya DB primary menjadi DB standby. Kita tinggal DB to start ADR. Wah, terjadi kesalahan penulisan. Kita tinggal menunggu dan sudah successful di mana jadi database yang tadinya primary sudah menjadi standby dan tadinya database yang standby sudah menjadi primary. Nah, dari sini pengujian kita sudah selesai. Nah, kita bisa kembali. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengujian HAD pada database mengenai akademik ini. Apabila ada kurang atau kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.